Oke, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat cairan perangsang buah yang sangat bagus sekali ya. Apalagi tanaman yang susah berbuah atau kita nunggu bertahun-tahun namun tidak kunjung berbuah. Dan ini sangat rekomendasi banget ya buat para petani, khususnya petani pekebun ya, yang memiliki kendala atau keluhan tanaman yang susah berbuah. Nah, di sini saya rekomendasi pupuk MKP merek Paktani ya. Nah, ini dia teman-teman, dan ini pupuk MKP ini sangat tinggi sekali ya unsur kaliumnya. Apalagi tanaman yang sulit berbuah membutuhkan kalium yang tinggi. Nah, di sini unsur hara mikronya ada fosfat ya atau P2O5 sebanyak 52%. dan ini sangat memicu akan pertumbuhan maupun perangsang bunga pada tanaman buah ya. Kemudian kalium di sini ada 34% teman-teman. Itu tandanya tinggi sekali unsur kaliumnya ya, atau bagus untuk merangsang tanaman agar cepat berbuah nantinya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya untuk kebutuhan tanaman kebun maupun tanaman horti teman-teman. Di sini ada kentang, bisa juga teman-teman aplikasi tanaman semangka atau melon ya, maupun mentimun. Kemudian teman-teman juga bisa aplikasikan pada tanaman cabai, tomat, terong ya. Kemudian tanaman kebun yaitu apel, bisa juga teman-teman aplikasikan pada mangga, anggur, stroberi, dan jeruk teman-teman. Nah, di sini dosis sudah tersedia ya untuk takarannya berapa sendok sesuai dengan kebutuhan tanaman kita teman-teman, baik itu dikocor maupun dilakukan penyepraian ya, karena pupuk MKP ini serbaguna ya, bisa kita lakukan pengocoran maupun penyepraian teman-teman. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan pupuk Gandasil B teman-teman ya. Jadi pupuk Gandasil B ini bisa kita lakukan penyepraian maupun pengocoran ya pada tanaman kita, baik itu tanaman pekebun maupun tanaman horti teman-teman. Nah, sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Dan adapun unsur hara mikro terdapat di sini nitrogen sebanyak 6% teman-teman. Kemudian fosfor 20% ya. Dan kaliumnya 30%. Nah, ini hampir sama ya unsur kaliumnya. MKP di sini ada 34%, sedangkan Gandasil B sebanyak 30%, dan ini sama-sama tinggi akan unsur kaliumnya, dimana unsur kaliumnya sangat penting sekali untuk merangsang tanaman kita agar cepat berbuah nantinya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama. Jadi di sini saya akan melakukan pengaplikasian pada tanaman jambu air dalam tabulan pot, dan di sini usianya tanaman baru 2 bulan setelah dilakukan penanaman dalam tabulan pot ya. Dan di sini sengaja saya membuatnya karena saya suka membuat tabulan pot buah-buahan teman-teman, dan saya akan rangsang pembungaannya sejak dini ya, karena tabulan pot itu tidak perlu menunggu beberapa tahun agar berbuah teman-teman. Nah, di sini kita akan campurkan pada air. Nah, di sini sudah saya siapkan air hujan teman-teman sebanyak 2 liter ya. Teman-teman bisa juga gunakan air sumur, bisa juga teman-teman gunakan air kolam ya. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita lakukan pencampurannya teman-teman. Nah, jadi untuk takaran 2 liter air kita masukkan 2 sendok makan secara penuh untuk pupuk MKP nya teman-teman ya. Ini teman-teman, 1, 2. Oke, pupuk MKP sudah saya masukkan. Selanjutnya kita masukkan Gandasil B teman-teman ya. Jadi Gandasil B ini sangat bagus sekali ya untuk merangsang tanaman agar cepat berbuah. Ada juga Gandasil D untuk daun
yaitu untuk pertumbuhan tanaman kita agar cepat tumbuh dan cepat pembesaran batang ya. Jadi untuk dosis dalam pupuk Gandasil B ini kita gunakan 2 sendok juga ya, 2 sendok makan secara penuh seperti ini teman-teman ya. Nah jadi selanjutnya kita aduk sampai merata dan terlarut teman-teman, agar tidak ada gumpalan ya. Kita aduk seperti ini sampai benar-benar larut teman-teman. Sebenarnya ini pupuk umum ya, bisa juga teman-teman rangsang pembungaan tanaman seperti alpukat, mangga ya, jambu air, jeruk, durian dan lain sebagainya teman-teman. Dan di sini saya akan rangsang pembungaannya atau pembuahan dalam tanaman tabulan pot ya, tabulan pot yang saya punya seperti jambu air, belimbing madu, alpukat dan kelengkeng ya. Jadi saya akan rangsang pembungaannya pada tanaman jambu air. Oke, saya kira cukup teman-teman. Jadi sudah saya aduk sampai larut. Kita akan langsung saja kita lakukan pengaplikasian ya pada tabulan pot jambu air. Nah, jadi untuk dosis satu planter bag, satu tanaman kita isikan sekitar 200 ml ya, 200 ml per tanaman teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di hadapan kita ini adalah tanaman tabulan pot jambu air atau jenis-jenis jambu air. Nah di sini di halaman rumah ya, saya sengaja menyimpan di halaman rumah karena untuk koleksi atau untuk kebutuhan penjualan bibit ya. Dan di sini ada jenis citra ya, jenis citra jumbo atau tung samsi. Nah di sini citra jumbo dan ada juga bajang leang saya kombinasikan ya. Dan ini daun-daun tua seperti ini kita turunkan teman-teman agar fokus pada pembuahannya teman-teman ya. Dan ini belum sempat saya kasih turun daun-daun tua ya. Jadi sebentar kita akan lakukan pengaplikasian. Dan untuk di sini ada juga bajang leang karena ini sangat tergolong sangat mudah dalam proses pembuahannya ya. Kemudian di sini ada jenis dalhari ya. Di sini akan saya rangsang pembungaannya teman-teman. Kemudian di sini ada jenis atau varietas jambu manasikana. Nah ini juga di sini terdapat banyak serangan ulat ya pada daun dan sudah saya lakukan pengaplikasian kemarin ya, karena terlambat juga kita lakukan pencegahan. Dan ini dia teman-teman, ada jenis sama Mbak Manasikana, karena Manasikana ini sangat tergolong manis teman-teman ya, sangat manis. Jadi saya suka menanam dalam planter bag. Oke, jadi kita akan lakukan pengocoran langsung ya pada tanaman. Nah, di sini sudah saya siapkan cairan tadi ya, dan kita lakukan pengocoran cukup 200 ml atau 1 gelas seperti ini teman-teman ya, satu tanaman teman-teman. Dan kita rutin lakukan pengaplikasian seminggu sekali ya. Kemudian sebelahnya juga. Oke, selamat sore sahabat petani milenial. Nah, jadi setelah rutin kita lakukan pengaplikasian setiap 1 minggu sekali, dan kita sudah lakukan 3 kali pengaplikasian, dan alhasil tanaman jambu air varietas Manasikana sudah mengeluarkan banyak bunga seperti ini teman-teman ya. Dan ini sangat lebat dalam pembungaannya, walaupun
tanaman ini masih sekecil ini ya dalam planter bag. Dan ini hasil cangkok teman-teman ya, varietas Manasicana. Dan saya sudah lakukan penyambungan ya, sambung sisip varietas Grand Giant, dan saya akan kombinasikan pada varietas Grand Giant. Nah, di sini sangat unik ya kalau terlihat dari dekat seperti ini. Nah, ini tanaman taburan pot varietas Manasicana sudah berbuah teman-teman, sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Sekian dan terima kasih.